Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam jaringan atau daringan. Semoga kalian semua di rumah dan keluarga selalu diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bilangan bulat, namun berbeda dengan beberapa minggu yang lalu yang kita belajar teori-teorinya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal tentang bilangan bulat. Baik, sebelum ke latihan soal, terlebih dahulu kita ingat-ingat kembali materi-materi yang ada di pertemuan sebelumnya. Yang pertama tentang sifat di perkalian, yaitu ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat komutatif itu maksudnya ketika ada perkalian A kali B, itu bisa kita balik B kali A, itu nilainya akan sama. Kemudian ada sifat asosiatif, jadi kalian bisa menyelesaikan perkalian yang di depan dulu atau yang di belakang dulu, itu nilainya akan sama. Kemudian ada sifat distributif, artinya jika A kali B plus C itu boleh diubah menjadi A kali B plus A kali C. Begitu juga dengan pengurangan, A kali B ini dikurangi, karena ini dikurangi, di sininya dikurangi, A dikali C. Selanjutnya diselesaikan A kali B berapa, A kali C berapa, baru setelah itu dijumlahkan atau dikurangkan. Selanjutnya kita juga kemarin sudah belajar tentang bagaimana perkalian dua bilangan bulat yang tak nol untuk mengetahui hasilnya apakah positif atau negatif. Ingat-ingat kembali, jika ada bilangan 1 dan bilangan 2 positif atau tandanya sama positif, hasilnya positif. Begitu juga dengan ketika keduanya negatif, hasilnya juga positif. Artinya, jika ada dua bilangan yang tandanya sama, baik positif atau negatif, dia akan menghasilkan bilangan positif. Sebaliknya, jika dia memiliki tanda yang berbeda, satu positif, satu negatif, atau sebaliknya yang pertama negatif, yang kedua positif, dia akan sama-sama menghasilkan bilangan negatif. Oke. Selanjutnya, di pertemuan yang lalu kita juga belajar tentang mana yang didahulukan ketika mengerjakan operasi bilangan bulat. Yang pertama ada tanda kurung, ini didahulukan. Kemudian ada eksponensial perpangkatan, nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Jadi ketika ada perpangkatan, nanti pangkatnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian ada tanda perkalian dan pembagian. Ini pembagian, ketika sama-sama pembagian dan perkalian, maka diselesaikan yang dari kiri terlebih dahulu. Begitu juga ketika ada perkalian dan pembagian, diselesaikan perkalian terlebih dahulu karena posisinya di sebelah kiri. Kemudian ada penjumlahan dan pengurangan, itu diselesaikan secara terurut, jadi yang dari yang kiri dulu. Tapi karena di sini ada perkalian, maka diselesaikan perkalian terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan pengurangan dan penjumlahan. Oke. Selanjutnya kita masuk contoh soal. Untuk soal pertama masih mudah ya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan sifat distributif, atau kita dengan cara yang kedua dengan menyelesaikan operasi yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Yang pertama dengan sifat distributif. Oke, berarti ini disebar 5 ke 15 dan 5 ke 6, sama dengan 5 dikali 15 dikurangi 5 dikali 6, sama dengan 5 dikali 15 75 dikurangi 5 kali 6 30. Hasilnya berapa? Karena yang lebih besar itu bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. 75 dikurangi 30, hasilnya
45. Oke, kita bandingkan dengan cara yang satunya lagi, yaitu dengan menyelesaikan operasi yang ada dalam kurung. Jadi kita selesaikan dulu yang ini, baru dikalikan dengan 5. Jadi sama dengan 5 dikali, saya tulis ulang, 5 kali 15 min 6 itu ya. Kemudian diselesaikan dulu pengurangannya, 5 dikali 15 dikurangi 6, 9, 5 dikali 9, hasilnya positif 45. Ternyata hasilnya sama. Oke, selanjutnya di soal yang kedua. Nah, dari sini kita lihat mana yang diselesaikan terlebih dahulu. Di sini ada tanda perkalian, ada juga pembagian, ada juga penjumlahan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi yang diselesaikan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Sama dengan 12 kali min 7. Caranya pertama dikalikan terlebih dahulu 12 kali 7-nya. 12 kali 7 hasilnya 84. Nah, karena mereka adalah dua bilangan yang berbeda tanda, satu positif, ini positif, ini ada negatifnya, maka hasilnya bilangan negatif. Plusnya turun, kemudian ada pembagian min 16 dan min 2. Mudah saja, 16 dibagi 2 berapa? 8. Karena mereka sama-sama bilangan negatif atau mereka mempunyai tanda yang sama, yaitu negatif dan negatif, maka hasilnya positif. Dia tetap positif. Nah, setelah itu baru dioperasikan penjumlahannya. Nah, kita lihat nominalnya yang lebih besar. Kita lihat nominalnya yang lebih besar adalah 84. Dia memiliki tanda negatif, berarti nanti hasilnya negatif. Saya ulangi lagi, jika ada operasi penjumlahan atau pengurangan, yang satunya positif, yang satunya negatif, dilihat nominalnya. Nominalnya di sini yang lebih besar adalah 84. Dia memiliki tanda negatif, maka hasilnya nanti negatif. Kemudian step selanjutnya 84 dikurangi saja dengan 8, berapa? Hasilnya 76. Jadi seperti itu ya, jika ada dua bilangan yang memiliki tanda yang berbeda, kemudian dioperasikan dengan penjumlahan atau pengurangan, maka kita lihat bilangan dengan nominal yang lebih besar. Jika bilangan seperti ini, yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Selanjutnya, kita selisihkan 84 dan 8, selisihnya berapa? 76. Jadi hasilnya negatif 76. Oke. Selanjutnya di sini ada tanda pembagian, ada perkalian, kemudian ada tanda ada juga tanda pengurangan. Sama seperti tadi, kita selesaikan terlebih dahulu pembagian dan perkaliannya. Oke, sama dengan 15 dibagi 3 terlebih dahulu, hasilnya 5. Oke. Kemudian mereka ternyata tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Apakah harus ditulis positif? Tidak harus ya. Jadi kalau tanda positif tidak harus ditulis, boleh ditulis hanya 5 saja. Kemudian negatifnya tetap turun, 7 dikali negatif 4, karena ini negatifnya sudah turun, 7 dikali negatif 4, 28. Karena ini bilangan positif, kemudian ini ada bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya, nah di sini ada dua tanda yang bersebelahan. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kita tulis ulang, plus 5, negatif dan negatif, karena dua tanda yang sama berubah menjadi
positif. Positif 28. Hasilnya berapa? 28 tambah 5, hasilnya 33. Dan di soal selanjutnya ada tanda perkalian dan penjumlahan. Maka kita selesaikan terlebih dahulu tanda perkalian. Sama dengan 9 kali 31. Kita kalikan seperti biasa. 31 kali 9, 9 kali 3, 27. Hasilnya 279. Nah, karena ini positif, ini negatif, maka hasilnya negatif. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada tanda positif dan tanda negatif bersebelahan, saling bersebelahan. Maka tanda tersebut bisa kita rubah menjadi tanda negatif karena tandanya berbeda. Negatif 18. Nah, kita lihat bahwa di sini ada dua bilangan yang sama-sama negatif. Maka tidak dilakukan penghitungan selisih tapi dijumlahkan. Jadi kalau misalkan ada bilangan yang sama, misal min 4 dan min 3, hasilnya dijumlahkan 4 tambah 3, 7. Karena sama-sama negatif, hasilnya min 7. Lagi, misalkan ada min 10, min 11. Sama-sama negatif, negatif, negatif. Maka dijumlahkan 10 tambah 11 berapa? 21. Karena dia sama-sama negatif, hasilnya negatif. Begitu juga dengan sama-sama positif. Ada 10 plus 10 plus 5. Hasilnya ya 10 tambah 5, 15. Karena sama-sama positif, hasilnya positif. Berbeda dengan kasus yang tadi. Ketika ada 4 dikurangi 3, maka dia dilakukan karena 4 bilangan positif sedangkan 3 mempunyai dia adalah bilangan negatif, maka dilakukan perhitungan selisih. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Atau sebaliknya, misalkan ada min 4 plus 3. Karena dua bilangan tersebut satunya positif, satunya negatif, maka dihitung selisihnya. 4 sama 3 selisihnya 1. Nah, karena nominal yang besar adalah 4, dia memiliki sifat negatif, maka hasilnya negatif. Lagi, misalkan ada min 7 plus 8. Satunya negatif, satunya positif. Kita selisihkan 8 sama 7 selisihnya 1. Karena nominalnya yang besar adalah bilangan positif, maka hasilnya positif 1. Contoh lagi, misalkan ada negatif 13 dan plus 10. Kita hitung selisihnya, karena mereka satunya positif, satunya negatif. Selisihnya 13 dengan 10, 3. Karena nominalnya yang besar adalah bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Negatif 3. Kembali ke contoh soal. Karena mereka sama-sama negatif, punya sifat yang sama yaitu negatif, maka mereka dijumlahkan. 279 tambah 18 hasilnya 297. Nah, tapi perlu diingat karena mereka sama-sama bilangan negatif, hasilnya berarti negatif. Oke, saya kasih contoh lagi. Misalkan ada 100, min 100, dan min 35. Nah, ini kan sama-sama negatif. Maka dia dijumlahkan 135. Nah, tapi karena mereka sama-sama bilangan negatif, negatifnya jangan lupa ditulis. Negatif 135. Oke, selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Kita selesaikan pembagiannya terlebih dahulu yang ada dalam kurung. Yang dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu.
60 dibagi 4 hasilnya 15. Nah, karena mereka sama-sama negatif, ya, hasilnya positif. Kemudian negatifnya turun atau minnya turun karena kita harus menyelesaikan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Nah, yang di sini min 25 plus 18, ya, seperti yang saya bilang tadi, karena mereka berbeda tanda, 25 min 25 dan 18, maka hitunglah selisihnya. 25 dan 18 selisihnya berapa? 7. Oke. Nah, karena nominalnya kita lihat, nominalnya yang besar adalah 25, dia memiliki sifat negatif, maka hasilnya negatif. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan ternyata ada dua tanda yang bersebelahan. Maka kita harus selesaikan terlebih dahulu. Kita tulis terlebih dahulu plus 15. Nah, karena dua tandanya ini adalah sama-sama negatif, bisa kita rubah menjadi positif 7. 15 tambah 7 hasilnya positif 22. Mudah ya? Selanjutnya ada soal cerita yang saya ambil dari buku paket di halaman 20 kalau tidak salah. Ada seorang turis melihat seekor lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Jadi 4 meter bukan dari posisinya dia, tapi 4 meter di atas permukaan laut. Misalkan ini laut, di sini letak lumba-lumbanya, tingginya ternyata 4 meter. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Jadi 9 meternya dari permukaan laut. Kemudian dia turun ke sini sejauh 9 meter. Nah, yang ditanyakan yang A tinggal gambar ya. Yang B kita langsung ke B, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan tersebut. Selisihnya berapa? Berarti selisihnya kita harus menghitung dari sini ke sini. Selisih dari 4 dengan selisih dengan negatif 9. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada muncul negatifnya di 9? Karena di sini 9 meternya di bawah permukaan laut, jadi dia muncul negatif. Nah, yang negatif ini menandakan dia menghitung selisih. Jadi seperti itu cara membuat kalimat matematikanya. Selanjutnya kita hitung. Karena di sini ada dua tanda yang saling bersebelahan dan mereka sama-sama negatif, kita bisa rubah menjadi positif. 4 tambah 9, 13. Jadi selisih secara ketinggiannya 13 meter. Oke. Sedangkan kalau ditanya kedalaman menyelam ikan lumba-lumbanya, ya tetap kedalamannya 9 meter atau 9 satuan di bawah permukaan laut. Selanjutnya ada soal cerita seperti ini. Jadi Pak Manu Putih memiliki 650 ekor ayam potong dan 135 ekor ayam kampung. Nah, tapi karena ada flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Pertanyaan yang pertama, berapa ayam potong yang masih hidup? Ayam potongnya mula-mula 650, ternyata 65 ekor mati karena ada flu burung. Jadi kalau yang ditanya yang masih hidup berapa ya? Yang A 650 kita kurangi saja dengan yang mati. Ada 65 ekor yang mati karena flu burung. Hasilnya 585 ekor. Oke. Selanjutnya yang kedua, berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Karena dia ditanya yang selisih, berapa selisih?
yang mati, maka kita perhatikan yang 65 dan 45. Karena dia selisih, maka pasti yang besar yaitu 65 dikurangi dengan yang kecil 45. Jadi bukan 45 dikurangi 65. Bukan seperti ini. Ketika ditanya yang selisih, maka yang besar dikurangi yang kecil. Hasilnya 20. Jadi selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati 20 ekor. Baik, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih akan melanjutkan latihan soal untuk memperbanyak latihan soal. Semoga pertemuan pagi hari ini bisa bermanfaat, dan jika memang ada yang perlu ditanyakan silakan langsung menghubungi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.